Jadi itu perkenalannya. Nah ini kita berbagi ilmu nih ya. Saya diminta temanya tentang tahun baru Hijrah ya, betul ya? Oke. Sekarang kita tanggal berapa Muharram? Tanggal berapa? 15 Muharram ya. Jadi masih di bulan Muharram. Ada yang tahu kenapa, bagaimana sejarahnya Muharram dijadikan sebagai bulan pertama di tahun baru Islam? Ada yang tahu? Ya, oke. Atau ada apa saja di bulan Muharram ini? Santunan anak yatim, betul sekali. Kenapa dilakukan santunan anak yatim? Ya, karena bulan Muharram adalah bulan yang mulia, bulan yang pada hari-hari terutama di tanggal 9, 10, 11 diutamakan untuk memberikan santunan kepada anak yatim. Maka dinamakan ya Lebaran anak yatim. Kita yang menamakannya Lebaran anak yatim. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang mengasuh anak yatim akan denganku di akhirat seperti dua jari ini. Masya Allah ya, dekatnya minta ampun. Ya, jadi surga itu nanti kan banyak pintunya ya Bu ya, betul nggak? Ada pintu sholat, ada pintu sedekah, ada pintu puasa, ada pintu haji, ada pintu siapa yang berbakti kepada orang tua, ya. Ada pintu yang suka memaafkan, banyak sekali pintunya. Nah, ada juga pintu melalui menyantuni, menyayangi anak yatim. Surganya seperti ini. Jadi Islam itu hebat sekali, ngasih kesempatan seluas-luasnya pada umatnya, umat Nabi Muhammad semampu mereka. Betul nggak? Ada nggak umat kita yang kalau disuruh puasa itu, aduh capek banget, aku puasanya Ramadan aja, itu juga untung-untungan. Betul nggak? Karena bagi sebagian orang puasa itu berat, betul nggak? Ya kan, apalagi buat saudara-saudara kita yang harus kerja keluar kota, teman-teman kita yang ojol kan capek dia naik motor ya, aku puasa. Masya Allah. Lihat ada es kelapa, ya kan? Akhirnya tidak bisa untuk memperkuat ibadahnya melalui puasa. Tapi ada juga yang kuat, ada juga yang teman-teman kita itu untuk tahajud itu berat banget, betul kan? Dia udah sampai rumah aja jam 8, jam 9 malam, udah banget. Disuruh tahajud, aduh, udah pasang kering, ya bangun sih tidur lagi. Nah, kamar mandi dua untuk kencing, untuk pipis ya kan? Iya, akhirnya nggak bisa. Akhirnya ada orang yang nggak bisa menjadi ahli ibadah melalui puasa, ada yang nggak bisa melalui tahajud, tapi ada yang bisa melalui sedekah. Aduh, aku nggak kuat puasa, aku hanya bisa di bulan Ramadan, aku nggak bisa puasa Senin Kamis, apalagi Nabi Daud, aku nggak bisa. Untuk tahajud, aku pengen banget ini nggak bisa karena lelah capek. Akhirnya dia besok sedekah. Ya aku nggak bisa sudah banyak-banyak, ya kan? Orang lain 1.500.000. Aduh, aku tuh kalau ngeliat dompet itu, aku isinya kok kenapa pati murah semua ya? Oh golong, ya kan? Ya? Tapi nggak ada itu ajaran Rasulullah, ajaran Islam yang menghina, yang membuat kita rendah hati, nggak ada. Kamu ya sudah aja. Kalau kamu punya pati murah ya nggak apa-apa. Terus apa kan? Kalau kita nggak punya pati murah, kita sedekahnya pakai apa? Nah, sedekahnya pakai senyum. Coba, ayo siapa jadi dia yang nggak senyum? Nah, nggak ada yang nggak bersenyum kan? Keterlaluan kalau senyum, berarti nggak punya bibir ya. Hebatnya Islam, hebatnya Rasulullah memberi kemudahan kepada umat Islam. Kalau kamu nggak bisa datang ya sudah, Allah
Allah teh murah ngerti, mesti kebanggaan. Ya kan? Asa mati murah aja nggak bisa. Ya sudah, kamu bersedekah dengan senyum. Kabas samudra li akhika sobat. Senyummu dengan sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu itu adalah sedekah. Ya kan? Kita kalau membahas tema banyak sekali. Sekarang bahas senyum saja. Ayo kita senyum ya. Kita senyum 30 detik. Ayo lihat kiri kanannya senyum coba ya. Lihat kiri kanannya senyum. Nah, iman. Itu cantik sekali bro. Ayo ke kiri ya senyum bukan senyum. Nah, lucu ya kan? Masya Allah senyum tuh. Tuh, kalau senyum gak ada yang jelek tuh, cantik semuanya. Yang jelek jadi cantik tuh. Yang cantik tambah cantik kalau senyum. Betul nggak? Dan yang diperlukan oleh orang lain itu cuma senyum. Ada orang cantik tapi nggak pernah senyum, tetap diulang juta. Senyum. Ya, tahun 2018 saya pernah jadi pembicara di sebuah rumah sakit, ya kan. Waktu itu saya bawa tema tentang revolusi mental. Di situ ada program yang namanya senyum. Jadi semua dokter, semua perawat harus terbiasa senyum. Lalu mereka tuh ada polisinya nih. Nah, ada CCTV segala macam. Kalau kelihatan perawatnya atau dokternya tidak tersenyum, dipanggil ke mahkamah. Sidang, betul sidang. Saya lihat ke ruang sidangnya. Ya di sidang itu nggak dimarah-marahin, kan disuruh senyum. Dimarahinnya sambil senyum. Coba gimana Bu? Kita marah-marah sambil senyum. Kamu kenapa begitu ya? Kan? Ya kan? Akhirnya orang jadi senang, orang jadi gembira. Diajarin, dikasih apa? Ada cermin, dia busuk senyum. Ada fotonya, ada apa tipe-tipe senyum. Coba kita latih senyum saja setiap hari. Insya Allah Bu, kita lupa kalau kita ini susah. Kalau masuk ke dapur. Iya, lupa kalau kita ini dikejar-kejar dari kolektor, dikejar-kejar penjol, ya kan? Belum bayar tagihan listrik, ya. Suami kita lagi ngeselin banget. Tapi kalau kita terbiasa senyum, itu Masya Allah. Dan senyum itu adalah ibadah yang sangat tinggi. Idkhaalus surur, ya kan? Kita pengen banget nih Bu membahagiakan orang lain. Betul nggak? Kalau kita punya harta, kalau bisa kita kasih uang, ya kan? Kalau kita punya buah, kita kasih buah. Ya kan? Hebatnya Islam itu. Bagaimana kaum muhajirin sama kaum ansor. Nah ini kita mulai masuk nih ke peristiwa hijrah Muharramnya kan. Kan saat itu kan kaum muhajirin, kaum ansor. Kaum muhajirin adalah mereka yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrahnya itu nggak bawa apa-apa Bu. Kalau kita pindah kan bawa mobil pindah ya, bawa lemari ya kan, kasur. Mereka pindah bawa badan doang sama onta doang kendaraannya. Sampai di Madinah diterima oleh kaum ansor. Ayo kamu tinggal di sini. Sampai nih, mohon maaf, jangan marah ya, jangan marah. Dikasih istri Bu. Ada yang istrinya 2. Oh kamu kan belum punya suami ya, belum punya istri, atau istri kamu masih musyrik. Aku kasih istri. Udah langsung Bapak jangan diterusin Pak, jangan terusin. Ya, jangan dilihat tapi sebegitu ikhlasnya, sebegitu erat persaudaraan antara kaum muhajirin kaum ansor serta umat Islam. Dan ada lagi yang lebih keren, lebih mulia. Orang yang mau ditolong itu akhirnya menolong dengan halus, saking mandirinya. Siapa itu? Utsman bin Affan. Oh terima kasih. Aku tidak mau bantuan,
Bukannya aku menolak, bukannya aku sombong. Tidak, aku berterima kasih kepada antum-antum semua, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku. Aku hanya minta tolong ditunjukkan mana yang namanya pasar. Karena aku akan berdagang. Terus Usman bin Affan, saudagar. Dia mulai lagi kayak sekarang tuh kayak UMKM, buka UMKM. Nah, ya kan? Saya mau buka gorengan, saya mau buka kuliner, saya mau jualan gamis. Tuh Islam. Nah, itu adalah representasi dari hadis la yu'minu abdun hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mampu mencintai saudaranya seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Ibu-ibu sekalian, kita semua ini tanpa terkecuali, disadari atau tidak, adalah orang yang sangat egois. Betul nggak, Bu? Siapa yang paling kita cintai sebenarnya? Adalah diri kita sendiri. Betul nggak? Apa buktinya nih? Contoh nih, misalnya nih, kalau kita foto bareng-bareng nih, nanti ya kan, terus kita lihat ya hasilnya. Siapa yang pertama kali dilihat? Muka kita. Masya Allah, sama cucu ya. Masya Allah, ya. Pas kita di zoom kan, bukan orang lain. Gua cakap apa jelek nih? Kalau jelek, ulangi. Itu adalah bukti kita sangat egois sama diri sendiri. Dan itu memang fitrahnya, nggak salah. Ya, kita akhirnya mencintai diri sendiri, kita merawat tubuh kita mandi, yang wanita bersolek ke salon, kalau ada rezeki ya kan, skincare kalau ada, ya kan, nggak mau kalah sama K-pop, artis Korea pengen mulus ya kan, kalau perlu dianggarkan sekian juta, itu kita mencintai diri sendiri. Nah, la yu'minu abdun, tidak sempurna iman seorang. Ini siapapun yang sholatnya rajin, puasanya rajin, tadi ibadahnya rajin, sedekahnya rajin, bolak-balik umroh haji, pasti imannya tinggi dong, betul nggak? Tapi itu semua belum sempurna kalau dia belum mampu mencintai saudara-saudaranya yang lain sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Itu hebat Islam, mengajarkan tentang cinta sama saudara-saudara. Jadi itu kalau ada orang yang ibadahnya tinggi, rohnya sering, tapi masih benci sama saudaranya, masih hasad sama saudaranya, masih iri sama saudaranya, itu imannya belum sempurna. Jadi kesempurnaan iman itu adalah pada saat ketika kita mampu mencapai bagaimana kita mencintai orang lain seperti halnya kita mencintai diri sendiri. Jadi kalau ada saudara kita kelihatan kok hari ini sedang tidak ceria, kok hari ini kelihatan lemes, banyak L-nya, lemes, letih, lesu, lunglai, letoy, begitu. Ya, L itulah ya. L double L apa? Itu langsung setrumnya langsung bunyi. What's wrong? Ada apa nih dengan saudara? Langsung tuh setrumnya. Ya, nah, Islam itu mengajarkan banyak sekali. Banyak sekali cerita-cerita yang sudah kita baca di medsos, di WA group segala macam. Suatu ketika ada ahli ibadah yang sufi banget, tiap malam berhati dekat sekali sama Allah. Ya. Suatu ketika beliau bermimpi, ya kan?
hanya mampu berdialog kepada Allah, ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang berupaya untuk menjadi hamba-Mu yang soleh. Bolehkah aku tahu? Dia merasa ya, saking sudah sucinya gitu kan, bisa berdialog sama Allah. Wahai hamba-Ku, ya kan, tahukah kamu amalan apakah yang paling aku sukai? Bukan salat kamu, bukan ibadah kamu, bukan hanya itu. Yang paling aku sukai adalah kalau kamu bisa memberi kepada orang lain. Dan tahukah kamu bahwa di sekitar kamu itu banyak orang-orang yang dalam kondisi kekurangan. Atas kekurangan itulah mereka tidak mampu, tidak bisa untuk beribadah seperti dirimu. Ya kan? Karena harus banting tulang, karena fisiknya terkuras. Ya kan? Putrinya siapa? Oh, si Dana. Masya Allah, Masya Allah. Ya, itu contoh betapa Allah sangat menekankan kepada kita untuk mencintai sesama kita. Ada lagi cerita yang lain dalam sebuah peperangan, ya Bu ya, dalam sebuah peperangan jihad begitu. Semuanya sedang tidak berdaya, terkena luka lah ya. Ada yang kena panah, kena pedang segala macam. Ada beberapa yang mulai lemas, tapi belum mati. Suatu ketika udah pada lemes nih gitu kan, ada satu orang yang di dalam lemesnya itu masih bisa bergerak. Dia masih punya air dalam cadangan persenjataannya. Ketika dia dalam keadaan lemes, setengah lemes setengah kuat gitu ya, dia mau minum. Air ini sangat sedikit sekali. Dia mendengar rintihan sahabatnya yang Masya Allah, aku perlu air. Nah, air ini sangat sedikit sekali, karena kalau dia minum sendirian habis tuh. Akhirnya dia tidak jadi minum, dia memberikan kepada orang yang teriak. Ketika dia sudah mau memberikan, ada lagi yang teriak, yang tadi mau memberi, jangan tolong ini. Sampai beberapa orang, sampai akhirnya semuanya mati. Karena ingin mengutamakan saudaranya yang Masya Allah. Semuanya mati menjadi syahid fisabilillah, mengutamakan saudaranya yang alangkah indahnya itu. Nah, sekarang ini nggak seperti itu, Bu. Sekarang ini semangatnya bukan memberikan, bukan mempersilahkan. Sekarang ini semangatnya berebutan, ngambil. Saya yang duluan. Udah gitu, udah ngambil satu, ngambil lagi. Udah gitu ngambil jatah orang lain. Masya Allah. Atau kalau perlu nginjek. Kan sekarang ini kan orang zamannya dimana orang pengen ke puncak, caranya nginjek orang lain. Nginjek satu, nginjek dua, nginjek tiga, sampai ke puncak. Ya. Caranya yang terjadi sekarang, orang ingin dibilang baik dengan cara menjelekkan orang lain. Betul nggak? Saya yang bagus, dia mah enggak, karena dia begini. Sekarang ini hampir sebagian besar, mayoritas orang ingin dibilang baik dengan cara menjelekkan orang lain. Atau bahkan yang nauzubillah, setiap bagian daripada kita itu saling membuka aibnya masing-masing. Ada artis baru bercerai, Masya Allah, sudah membuka aib pasangan. Buat masih rezeki lah, inilah, itulah. Itulah, kan gitu tuh fenomenanya ya kan? Dan itu dia luar biasa, Masya Allah. Nah, ini kita harus kembali lagi kepada ajaran-ajaran Islam. Nah, kembali kepada tahun baru Islam itu secara sejarah adalah Muharram ini ditetapkan sebagai bulan dimulainya tahun baru Islam.
atau tahun baru Hijriah. Kalau secara bulan Muharram, apalagi Safar segala macam itu ya, Rajab, Rabiul Awwal, itu secara bilangan, secara penamaan itu sudah ada ribuan tahun. Bahkan atas informasi dari Allah penetapannya pakai bulan-bulan Hijriah. Nah, kemudian ada versi Masehinya ya, versi Romawi ya. Ada Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, yang dikenal dalam Islam adalah nama-nama tadi. Nah, itu sudah berjalan ribuan tahun. Nah, dalam konteks sejarah ditetapkan sebagai tahun baru Hijriah, kemudian tahun baru Islam itu ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya, dinamakan tahun Hijriah. Dilihat dari hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah yang dilakukan tidak di bulan Muharram. Nah, kenapa Muharram ditetapkan sebagai tahun baru Hijriah? Karena menurut ijtihad para sahabat ketika itu bulan Muharram ini baru selesai dilaksanakan ibadah haji kemarin kan, Zulhijjah. Ibadah haji rukun Islam yang keberapa? Kelima. Berarti kalau rukun Islam yang kelima sudah ditunaikan, berarti yang 1, 2, 3, 4 sudah ditunaikan. Berarti sudah sempurna, ya kan? Karena sudah sempurna 5 rukun Islam ditunaikan, maka kita harus merayakannya. Ibaratnya lebarannya lah itu dengan cara masuk di tahun yang baru, namanya Muharram. Nah, kira-kira begitu sejarahnya. Ya, jadi kalau ada orang bilang apa tuh bid'ah, ya kan? Ada orang bilang syirik, ya nggak begitu cara pandangnya, gitu kan? Kita melihat tahun baru Islam ini kita perlu rayakan karena ya kita perlu mengingat peristiwa-peristiwa sejarah dari tahun Hijriah tersebut yang membuat kita bersemangat. Penting kita merayakan tahun baru, merayakan ulang tahun kita penting nggak Bu? Penting. Kan ulang kita ini kan perlu dirayakan, ulang tahun. Kan? Meskipun perayaannya nggak harus niup lilin, nggak harus. Yang penting adalah berdoa. Karena siapa tadi yang menyelamatkan diri kita kan dia diri kita sendiri. Kalau di hari ulang tahun itu kita mengundang orang untuk berdoa kan bagus. Ya, supaya kita ini memang selalu diselamatkan oleh Allah. Ya. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan di dalam tahun baru Islam, tahun baru Hijriah ini tentu adalah semangat lagi, semangat untuk mencintai agama kita. Sibgo, ya, sibgo itu apa? Cinta. Namanya cinta ya, cinta itu kan melampaui pikiran. Ya. Ibu semua udah pernah jatuh cinta kan? Pernah ya, pasti ya kan? Atau pasti jatuh cinta? Atau sedang jatuh cinta? Nah, rasanya kalau sedang jatuh cinta gimana Bu? Ya kan? Kalau kata para penyair kan, oh yang nggak enak jadi enak, ya kan? Yang asin jadi manis, ya kan? Lupa itu cinta, nah itu cinta. Kita diminta untuk mencintai Allah, maka doanya kan Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ila amalin yaj'aluni ila hubbika. Ya Allah, berikan aku cintamu dan berikan aku cinta kepada orang-orang yang mencintai, dan arahkanlah semua langkah-langkahku pada langkah-langkah yang membawa kepada cinta kepada Allah. Allah itu mendeklar dirinya sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Betul nggak? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Padahal nama Allah ada berapa yang kita tahu? Ada 99, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qadir, As-Salam. Tapi yang dipakai, maksudnya yang dikenal-kenalin itu adalah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim.
Artinya apa? Allah sudah menyatakan kasih sayangku lebih besar daripada kemarahanku, daripada murkaku. Allah sudah mendeklar. Maka ada Ar-Rahman Ar-Rahim, ada semua umat manusia, mau dia Kristen, mau dia Yahudi, mau dia non-Islam, mau dia Syiah, mau apa, dapat rahmatnya Allah, betul nggak? Dapat matahari, jatah matahari sama nggak? Sama kan? Ada nggak matahari yang non muslim mataharinya panasnya cuma 10? Ya kan? Sama semua. Ya. Nah, yang rohim itu hanya untuk kita nanti di akhirat. Itu hanya untuk rahmannya manusia di dunia. Nah, sekarang kita bicara masuk ke perbandingan dunia dan akhirat. Ya Bu ya. Persamaan dunia dan akhirat itu seperti ini Bu. Ini kalau kita masukkan air ini Bu ya ke kelingking ini Bu ya. Terus yang netes itu. Nah, yang netes itu adalah dunia. Ini penggambarannya bukan di sini, penggambarannya di lautan Bu. Jadi kalau kita main ke Ancol gitu ya. Iseng-iseng deh kita membayangkan hadis Rasulullah itu dunia sama akhirat itu celupin. Nah, yang paling dunia itu cuma setetes itu. Nah, sekarang kita hitung deh. Apa yang paling enak di dunia ini? Coba ayo sebutin Bu. Bu apa Bu yang paling enak di dunia ini apa? Yang paling berdasarkan? Hah? Jalan-jalan di mana? Mana? Ancol. Oke. Itu Bu ya, itu jalan-jalan Ancol tuh kayak begitu rasanya. Nah itu cuma sekelingking Bu di akhirat. Apalagi coba yang agak enak dong, makanan coba makanan. Pernah nggak Ibu makan satu piring sejuta? Oh belum ya. Atau sepiring 100.000 pernah nggak? Masih belum juga sih. Oh belum. Udah, sebutin merek makanan apa yang paling enak? Apa? Oh, steak. Steak ya, itu paling enak udah kan? Seujung kuku di akhirat. Coba Bu, bayangin seujung kuku. Lah kalau sudah jelas dunia itu sudah hanya seujung kuku, kok kita stres sama dunia Bu? Loh ya. Nah, berarti tipsnya gimana tipsnya coba? Kalau tadi Ibu tadi bilang kalau nggak punya duit gimana Ustaz? Berarti gimana coba? Caranya gimana supaya nggak stres? Iya, berarti yang dirubah adalah cara berpikirnya. Kita stres gara-gara nggak punya duit. Padahal kita punya lautan. Kita di lautan rahmannya Allah yang akan diberikan di akhirat nanti. Betul lah. Nah, sebagai biar tambah semangat nih, tambah semangat, jangan stres. Ya. Sesama orang stres harus saling menghibur. Oh Pak Ustaz stres juga ya, saya stres juga. Tapi bisa ketawa gitu. Kan kata Rasulullah, sholat 2 rakaat di waktu fajar. Fajar loh nih ya, lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu sholat fajar, berarti sholat sunnah sebelum sholat subuh. Sunnah loh itu. Gimana subuhnya tuh yang wajib? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Ada apa di dunia? Kita sebutin tadi apa yang paling hebat di dunia ini. Siapa yang paling kaya di dunia ini? Ada Warren Buffett, itu yang triliun itu nggak ada apa-apa. Nah, sayangnya kita ini masih dihijab sama Allah, masih ditutup sama Allah tentang kehebatan, tentang karomah pada waktu sholat subuh.
sengaja dihijab. Karena kalau dibuka kita bengong-bengong terus. Gak mau kerja, gak mau bangun, gak mau buatin kopi suami, gak mau. Diperlihatkan keajaiban. Ya, sengaja ditutup sama Allah supaya kita berupaya membongkar. Ya, nah ini ada cerita lagi nih, cerita Aulia. Tahu ya, Aulia ya, orang-orang soleh. Orang-orang soleh, Aulia yang sudah dibuka sama Allah hijab. Dibuka alam barzah. Bisa melihat kondisi para arwah di alam. Suatu ketika dia melihat arwah-arwah ini, kok semangat banget, rebutan makanan. Seperti kita burung dara itu, kita kalau ngasih makanan ya, kalau umroh itu kan, bukan rebutan ya. Tapi di tengah orang-orang yang rebutan itu, dia bilang ada beberapa roh gitu ya, 2-3 yang akan aja santai. Terus dia tanya kepada yang rebutan sama yang santai. Kamu rebutan apa yang kamu perebutkan? Oh, itu adalah doa umat Islam. Doa yang mana? Doa Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum. Itu jadi rebutan. Jadi kalau kita tahlilan itu jadi rebutan di alam sana. Lalu kenapa itu sih? Itu kamu kok nggak mau ikut rebutan? Ditanya tuh sih sama wali. Kamu kenapa nggak ikut rebutan? Kemen. Kayak kata gitu bahasanya. Itu cemen, saya nggak mau rebutan karena saya sudah dapat yang lebih hebat lagi. Apa itu? Kalau kamu tahu, kamu datang anakku, alamatnya ini di jalan apa nih? Jalan Carmila. Kamu datang ke sana. Oh gitu ya, iya. Si wali itu datang ke rumah kamu anaknya. Apa yang kamu amalkan? Apa yang kamu lakukan buat sehingga aku melihat orang tua kamu bahagia sekali? Ya, apa aku hanya berdoa, mendoakan orang tuaku, Allahumma pilih wal walidayya, Al-Fatihah, dan aku meniatkan sebagian amal-amalku itu untuk kebaikan kedua orang tua. Coba. Itu wali yang sudah dibukakan hijab-hijab dari kemuliaan ajaran-ajaran Islam. Jadi kalau stres ingat itu. Tidak apa-apa punya uang, yang penting aku untuk surga. Tidak apa-apa punya uang, kesabaranku akan menjadi syafaatku. Ya coba uang 100 juta. Mama 1 juta. Ya 1 juta juga apa-apa. Sabar. Dan juga dapur. Gak mungkin aku kelaparan. Kalau lapar aku mau tak sebelah juga apa-apa. Oh iya kan? Iya kan begitu. Jadi itu cara kita menangkal stres. Healing ya. Ibu anak-anak banget nih healing ya. Milenial banget nih ya kan? Ingat kepada kemuliaan Islam. Jadi kalau kita ingin hiburan, ya ingat saja itu. Kalau kita mau berhitung lah, katakanlah dengan cara dagang gitu ya. Ibarat dagang amal, kita hitung aja tuh. Puasa, sholat berjamaah berapa pahalanya, berapa ini. Kita hitung aja, kita udah sangat kaya. Itu yang membuat kita mulia. Dan kata Allah, antum a'launa in kuntum ta'lamun. Kalian ini umatku adalah umat yang paling berbahagia. Umat yang paling keren, paling bagus. Jangan lemah, jangan minder, jangan takut, jangan cemas. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali-walimu. Kami adalah pembimbingmu, pengawal kamu dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi kalau hari ini kita nggak punya uang, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah.
Ya Allah, jangan lama-lama nggak punya uangnya. Aku tahu emang nggak enak nggak punya uangnya. Iya, iya makanya ngomongnya sama Allah. Iya. Nah itu peringatan tuh dari ibu tuh. Ya kan? Ya kan? Nah itu ya. Jadi kita ini umat Islam umat terbaik ibu sekalian. Nah ibu-ibu ini semua umat Islam sudah umat terbaik. Ibu-ibu ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang wanita, menjadi seorang ibu yang mulia sekali. Rasulullah menyebut kata ibu 3 kali sebagai jaminan masuk surga. Ummuka, summa ummuka, summa ummuka, baru summa abuka. Ibumu dulu, ibumu baru ayah. Ibu ini jaminan surga. Surga ibu ada di telapak. Coba lihat semua kakinya, coba lihat dulu. Ada surganya di situ. Ya, itu adalah isyarat bahwa kemuliaan itu ada di kaki. Padahal kaki itu paling rendah kan? Yang rendah itu dikasih kemuliaan di situ. Coba bayangin hebatnya Islam, majasnya itu. Kemuliaan yang paling mulia diletakkan di tempat yang paling hina, yaitu adalah kaki. Hebatnya seorang wanita, seorang ibu. Maka banyak ahli sejarah dan terbukti kalau ingin menghancurkan suatu kaum, suatu bangsa, hancurkanlah para wanita, hancurkanlah para ibu. Dengan cara apa? Dengan cara mereka tidak memikirkan perkara, dengan cara mereka tidak mau beribadah, dengan cara mereka mengumbar aurat, dengan cara mereka tidak usah memikirkan anak-anaknya. Udah rusak. Ibu nggak usah macam-macam, dan ibu ngambek deh bu, seminggu ke suami ibu, coba deh ngambek seminggu nih, berantem apa? Uyang untuk suami, nggak dikasih kopi apalagi nggak dikasih jatah. Uyang itu suami kan, nggak betul tuh kerjaannya, acok tuh kerjaannya, yang ojol nabrak gitu. Nah, maka itu di situ. Negara itu kuncinya itu sama perempuan, sama wanita. Nah, maka kok kalau ada elit negeri ini yang bilang mau dibawa ke mana negeri ini, kok ibu ini mau ngaji terus. Yang salah ngajinya. Padahal Indonesia ini masih selamat, masih diberkahi kalau ibu-ibu semua masih mau ngaji seperti ini. Ta'lim, tolabul ilmi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan. Kalau nggak ada majelis ta'lim mau jadi apa nih? Ada main HP itu isinya kursi. Ngomongin, padahal yang ngomong juga kan lagi. Ngabisin pulsa, ngabisin kuota, yang ada dosa. Mendingan ngaji. Minimal selama ngaji diam ya. Kagak ngomongin orang lain. Bisin drakor, pelakor. Ya. Nah ini jadi tahun baru Islam ini harus kita maknai untuk mencintai lagi agama Islam, mencintai lagi Rasulullah, mencintai lagi Allah dan Rasulnya dan semua ajaran-ajarannya, mencintai lagi Al-Quran, tajwidnya diperbaharui lagi, dipertajam lagi. Ya nggak paham tajwid ini ikhfa apa, ihsan apa iklam apa, jangan dibalik-balik. Idar halki apa, ikhfa syafawi apa. Kalau udah bagus tajwidnya, bagus sampai ke pemahamannya, sampai ke hatinya, ini maksudnya apa, sampai asbabun nuzulnya. Quran itu mukjizat kita, fihi syifa'un linnas.
dia obat Bu, obat segala-galanya. Itu mencintai, waduh luar biasa Islam. Kita mencintai Islam, belajar Islam sampai tidak ada waktu lagi untuk yang ecek-ecek, yang remeh-temeh, tidak ada. Kenapa habis itu belajar Islam? Sampai kapan? Sampai kita dipanggil sama Allah. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil Allah dengan yang kembali di awal tadi, dengan senyuman. Siapa itu? Aku malaikat Israfil. Ngapain kamu? Aku tugas memanggil kamu. Oh gitu. Gak takut kita. Sebentar ya. Aku habis ada tugas buat kopi suamiku. Aku buat kopi dulu ya. Makanya siap-siap. Udah cepat. 10 menit. Ya. Aku buat kopi dulu. Suami belum bangun. Semalam lama. Ya ngerapiin di sofa. Oke, Israel. Aku sudah siap. Aku gembira sekali karena aku sudah lama merindukan Nabi. Dunia sijinul mukmin. Dunia ini penjaranya orang mukmin, Bu. Penjara dunia ini, ya tubuh kita itu penjara. Kita harus ngurusin tubuh kita, harus lipstikan. Capek sampai lipstikan. Capek Bu tiap hari lipstikan. Habis lagi beli lagi. Harus make apa? Penjara ini roh kita. Capek aku di dunia ini. Aku ingin kembali ke kampung halaman. Innalillahi. Yang orang Jawa namanya Sanakan Paraning Dumai. Kembali ke kampung halaman. Kampung halaman kita adalah negeri akhirat yang lautan itu. Aku gak pusing dengan hanya serujung kuku. Aku sudah siap ya malaikat Israel. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Aduh indah banget itu. Ingat? Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh. Kalau tahu udah wajib tersebut. Kita pulang ke Allah dengan tersenyum, sementara orang-orang di sekeliling kita nangisnya meraung-raung. Kebalikannya seperti kita waktu bayi, kita lahir dengan menangis, orang di sekeliling kita gembira. Itu kehidupan sama kematian itu begitu. Itulah, tinggal dibalik aja. Kalau baik kita lihat dia menangis, kenapa? Karena dia suci. Dia nggak kuat melihat kotornya dunia, gelapnya dunia, dosa dunia. Tapi orang di sekeliling dia gembira, senyum, masya Allah, anakku, makanku, cucuku, aduh cantik sekali, ganteng sekali. Ketika kita meninggal kebalikannya, kita meninggal dalam keadaan senyum, senang, gembira. Orang-orang di sini menangis karena kehilangan kita yang pernah menolong orang lain, pernah membantu orang lain. Kita yang memberikan jasa, memberikan amal, nilai. Nah, sedangkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu takut dengan kematian itu. Kenapa? Karena mereka tidak percaya dengan akhirat. Karena mereka mencintai dunia. Gimana nih hartaku? Aku punya perusahaan gimana? Aku belum selesai itu tagihannya. Belum selesai usia. Gimana anakku nanti? Nah, jadi kita melatih diri kita bahwa tidak ada yang boleh lebih kita cintai selain Allah dan Rasul. Karena Allah sudah mengingatkan, bahkan mengancam. Kul in kuntum tuhibbuna, kalau engkau lebih mencintai yang lain selain Allah dan Rasulnya, maka aku akan mendatangkan. Allah mengancam. Jadi kita harus keras sama diri sendiri.
Tidak ada boleh yang lebih kita cintai selain Allah dan Rasul. Lalu gimana caranya? Kita mencintai suami kita, mencintai anak-anak kita. Yang suami mencintai istri, mencintai anak-anaknya, mencintai pekerjaannya, atau bahkan mencintai dunianya. Itu dalam rangka sebagai bagian dari mencintai Allah, atau mencintai semua itu karena Allah. Kalau ini yang dipakai, hidup kita ini stresnya cuma sebentar, pusingnya cuma sebentar, nggak nyampe 5 menit, aduh pusing nggak? Ya udah ingat aja Allah, bertawassul saja, beristighfar saja, bersolawat. Gimana caranya? Ya udah istighfar, ya sudah. Gimana? Ya udah begini terus. Ya, sami'na wa ata'na. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, Muharram ini harus jadi penyemangat kita, harus jadi pengingat kita untuk memiliki rasa cinta, sibghatullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada agama, cinta kepada umat Islam. Jadi hablum minallah dan hablum minannas itu bareng, Bu. Ya, kita sholat nih. Sholat dimulai dengan apa, Bu? Takbir, ya kan? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Khusus segala macam, tasyahud akhir. Diakhiri dengan salam. Assalamualaikum. Salam damai, bahagia, sejahtera kepada engkau. Kehidupan manusia alam semesta. Assalamualaikum. Setelah sampai Allahu Akbar, sampai Sidratul Muntaha, sampai bertemu sama Allah, kembali lagi kepada kebaikan di dunia. Hebatnya Islam. Tanda daripada cinta kita kepada Allah adalah cinta kita kepada manusia. Dan tanda cinta kita kepada manusia adalah karena kita cinta kepada Allah. Maka Rasulullah ketika nazar apa yang diucapkan? Ummati, ummati, ummati. Cinta banget Allah Rasulullah. Nah, Rasulullah saja sedemikian ingatnya, ya, waktu dialog Isra Mi'raj, ya, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Assalamu alayna. Oh, Rasulullah tuh enggak egois. Itu dialog ketemu sama Allah, dapat salam dari Allah. Rasulullah masih ingat umatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Cinta Rasulullah pada umat sebegitunya. Nah, kok kita tidak mau bersolawat, lah kalau kita lupa sama Rasulullah. Ya, jadi mari bulan Muharram tahun baru Islam Hijriah ini yang keberapa, Bu? 1446. Kan? Itu kita jadikan sebagai momentum cara untuk lebih mencintai Islam. Setelah ini tidak ada sesuatu yang boleh kita lakukan, yang boleh kita lewati, kecuali itu menambah iman, takwa, syukur kita kepada Allah. Betul lah. Ngapain aja harus membawa kita kepada Allah. Jadi ingat Allah itu tidak hanya pas sholat, ingat Allah itu tidak hanya pas Idul Fitri, Idul Adha. Ingat Allah itu selalu, setiap saat nyuci harus ingat Allah. Betul lah. Ibu cucinya pakai mesin cuci apa pakai mesin manual? Mesin cuci ya, pakai mesin cuci. Ingat Allah, ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, masukin rinselnya. Subhanallah, ya Allah, ini perlu putih banget. Ya Allah, indah sekali, ya Allah, ini orang-orang yang mana buatnya ini. Ya Allah, itu orang-orang yang nasibnya. Ketika meras, ketika apa?
berapa ambas dia. Hebat banget kamu ya Allah. Kan kita ingat Allah kan. Masya Allah. Pas nyetrika, ya kan? Allah. Ini setrikanya keren banget. Mahal lagi harganya. Udah, semua kegiatan harus membawa kita ingat kepada Allah. Karena ketika kita lupa kepada Allah, disitulah masuknya setan. Bismika. Gimana doanya? Minta gimana? Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika min ayat. Kapan setan itu masuk? Kita lupa kepada Allah. Masuk melalui aliran darah. Jadi nggak hanya kolesterol. Yang diomongin sama dokter kolesterol, asam urat. Padahal di situ ada setan. Setan kolesterol. Setan asam urat. Nggak baca lengkap itu kan. Bicaranya adalah ala bi dzikrillahi tatma'innul. Saya mau udah berapa menit? Udah cukup? Hah? Udah, berapa menit lagi? Ayo dah. Mungkin ada yang bertanya. Silakan. Dulu ada yang bertanya tentang apa saja. Jadi saya biasanya psikolog nih Bu, saya psikolog juga Bu. Selain Ustaz, saya psikolog. Jadi kerjaan saya itu dengar curhatnya orang Bu. Nah ini ada tisu sih, jadi modal saya itu tisu Bu. Karena kebanyakan yang curhat nangis. Pak Imam, minta tisunya boleh ya, nangis. Iya terus. Suka curhat sama saya, kan? Enak Bu jadi psikolog kalau ada curhat dibayar Bu. Ayo, ada pertanyaan? Apa aja? Silakan. Tentang tahun baru Islam, tentang senyum, tentang supaya nggak stres, tentang gimana menaklukkan suami. Oh jadi selama ini suami belum takluk. Kayaknya peletnya kurang nih. Ya. Sekarang ini lagi rame lah, ikutan di TikTok segala apalah macam-macam kayak gitu. Nah, sedangkan orang tua saya sendiri punya anak yang udah remaja. Nah, kalau kita mau lihat HP si anak tuh pasti sandi apalah pokoknya maknya nggak boleh lihat lah gitu. Nah, gimana cara kita orang tua ini biar ngomongnya enak gitu. Soalnya kita ngomong gini kayaknya apa sih mama udah begitu jadi kita udah melakukan. Iya. Anak sekarang yang benar rusak dan anak sekarang Iya, ini memang ini masuknya sudah masuk materi parenting ini. Ya. Parenting. Jadi memang ini sebuah kondisi, sebuah keadaan yang memang memprihatinkan anak-anak kita ini ya. Tidak hanya anak ibu, anak saya juga begitu. Semuanya begitu. Jadi anak-anak kita ini adalah anak zamannya. Namanya milenial. Milenial ini dibesarkan oleh HP, dibesarkan oleh digital. Semuanya. Mereka itu bisa nggak makan. Yang penting masih megang HP. Tiduran berjam-jam. Nah ini memang tantangan kita. Tantangan kita, saya menamakan sebagai tantangan yang mari kita pecahkan sama-sama. Tapi yakin bahwa likul lidain dawa, segala sesuatu yang namanya penyakit ada obatnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Anak-anak kita pun nanti akan menemukan penawarnya sendiri. Ada atau tidak bersama kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kalau menurut saya, doa silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang beriman. Jadi ibu doanya nggak boleh putus buat anak-anak. Karena dampak
yang besar dari HP itu. Tetapi kita juga perlu berprasangka baik sama anak-anak kita. Kenapa? Karena yang namanya gadget itu iya ada baiknya juga. Kayak sekarang saya betah di HP. Kenapa? Karena banyak ilmu dari HP itu. TikTok tuh saya dapat ilmu, dapat hadis-hadis baru, dapat motivasi baru yang itu buat saya luar biasa, mudah sekali. Dia ada sistem algoritma ya. Kalau kita lama 10 detik lihat ustadz itu, nanti yang muncul ustadz berikutnya. Tapi kalau yang jelek yang dibagi-bagi betul. Nah, berarti caranya satu berdoa, yang kedua, ibu sekalian, ibu-ibu harus menganggap anak-anak kita, terutama yang masih remaja, ya, SMP, SMA, kuliah, itu sebagai teman, sebagai sahabat. Jadi jangan anggap sebagai orang tua pas bicara. Gimana teman? Ya teman kayak gini bisa kan? Apa kabar? Makan dulu, apa yang dimakan. Jadi mentalnya kita tumbuhkan sebagai teman. Jadi mental itu kayak energi, kayak setrum, roh. Kan kalau kita ngobrol sama teman dengan teman kan beda teman. Tapi kalau kita ngobrol dia, aksan kita kan jadi gak enak, takut, ngeri segala macam. Tapi kalau kita anggap sebagai teman, itu mental di dalam kita terbuka sebagai teman. Nah, kita memancarkan energi kedamaian. Nah, kalau kita pakai pandangan orang tua, maunya itu benar terus. Kamu dasar bocah, ya kan? Kita nganggapnya anak kita itu seperti 10 tahun yang lalu yang masih anak kecil. Atau kamu kok jelek banget sih? Atau kamu kok nggak nurut? Atau kita suka membandingkan anak kita dengan kita zaman kita kecil dulu. Betul nggak? Dulu ayah, bunda segede kamu nggak kayak kamu sekarang. Sukanya gitu kita orang tua. Suka ngebandingin. Nah ini kalau diurai panjang itu parenting bu. Mahal harganya bu. Enggak bicara. Menurut saya itu dulu deh. Dua dulu yang dipakai. Satu berdoa. Yang kedua anggap nanti kalau ibu sudah praktek itu beda dulu. Oh namanya teman kan harus halus, harus pelan. Nah kalau sudah terbangun nanti anak-anak kita percaya sama kita bu. Curhatnya sama kita. Aduh aku lagi senang sama ini. Aku lagi tersinggung sama ini. Nah, kita harus membuat anak kita kembali kepada kita, curhat kepada kita. Nah, yang sekarang ini anak-anak orang itu curhatnya sama tukang ojek. Loh iya, bener nggak? Curhatnya sama gadgetnya. Akhirnya ketemu orang baru di Facebook, wow, diculik gila atau mohon maaf, dibully. Karena dia nggak bisa berbicara baik-baik sama orang tuanya. Karena orang tuanya keburu terlalu cepat menyalahkan. Betul, akuin. Ya, jadi gimana? Anggap sebagai teman itu otomatis akan membuat kita lebih sabar. Jangan cepat-cepat marah. Anak sekarang ini nggak bisa didekati dengan marah. Gimana? Memang zamannya sudah zaman. Jadi emang beda dengan zaman kita, beda. Kita itu dulu berjuang untuk mendapatkan makan supaya ini anak itu kalau dikasih makan di depan nggak mau makan. Betul nggak? Dulu orang tua kita tuh kerja keras supaya kita bisa makan enak. Sekarang makanan enak kalau di depan, anak kita nggak mau makan. Maunya main HP, ya kan? Itu makanya itu sudah zamannya. Makanya berarti zaman anak-anak ini menuntut orang tuanya lebih sabar. Sabar lagi. Tapi kalau sudah ketemu kliknya enak. Kita percaya. Lapor sama anaknya, lapor sama. Jadi nanti ada siklus begini. Ada istilah zaman sulit. Zaman sulit melahirkan orang-orang yang kuat. Itu zamannya kakek nenek tahun 45
kita pakai yang namanya celana karung goni.